Teman-teman, saya mulai, Mina. Iya, mulai, Mi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi dengan judul Perorganisasian Bisnis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Ismawati Arta, dan kedua teman saya, Stefira Saputri, dan Laude Muhammad Adam Febrian. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri. Baik, perkenalkan nama saya Stefira Saputri Pranita. Di sini saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami yang membahas tentang 1. Pengertian pengorganisasian bisnis, 2. Bagan organisasi, 3. Struktur organisasi bisnis, 4. Rantai komando, 5. Wewenang, 6. Tanggung jawab, 7. Delegasi, dan 8. Koordinasi. Pengertian pengorganisasian bisnis itu adalah, tolong prikes ya. Bisnis itu adalah pendayagunaan orang-orang yang ada dalam tatanan atau struktur organisasi bisnis dengan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan bisnis. Atau dalam bahasa yang lebih simpel, pengorganisasian itu adalah penyadagunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Bagan organisasi bisnis. Bagan organisasi bisnis memperlihatkan susunan fungsi-fungsi, departemen-departemen, atau posisi-posisi yang ada dalam organisasi yang menunjukkan hubungan kerja antara yang satu dengan yang lain. 3. Struktur organisasi bisnis. Struktur organisasi bisnis secara sederhana dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal untuk mengelola bisnis. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap, hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian maupun orang-orang atau karyawan yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda dalam satu organisasi bisnis. Struktur yang mengandung unsur-unsur spesialisasi pekerjaan, standarisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan di masing-masing unit kerja. Bagian atau bisnis yang ada di dalam organisasi bisnis dapat dilihat di gambar 8.1 dan 8.2. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Laude Muhammad Adam Febrian. Saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu rantai komando. Dalam struktur organisasi, ada istilah rantai komando yang merupakan garis wewenang yang tidak terputus, yang menghubungkan semua orang dalam organisasi dan menunjukkan kepada siapa seseorang harus bertanggung jawab. Hal ini terkait dengan 2 prinsip dasar. Pertama, kesatuan perintah yang berarti setiap orang hanya bertanggung jawab kepada satu orang. Yang kedua, prinsip skalar yang merujuki kepada garis wewenang yang terdefinisikan. Selanjutnya yaitu wewenang. Wewenang atau authority adalah organisasi yang merupakan hak yang formal dan yang sah
dari seorang manajer untuk mengambil keputusan, mengeluarkan perintah, dan mengalokasikan sumber daya agar tercapai hasil yang diharapkan oleh organisasi. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab atau responsibility merupakan kewajiban seorang karyawan untuk melaksanakan tugas atau aktivitas yang dipercayakan kepadanya. Di dalam manajemen pada umumnya dan lebih khusus lagi dalam bisnis, seorang manajer diberi wewenang setara dengan tanggung jawabnya. Jika seorang manajer diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan organisasi, namun hanya dengan sedikit wewenang, maka yang akan terjadi tugas atau pekerjaan itu memang ia lakukan. Akan tetapi sulit untuk mencapai hasil yang maksimal karena keterbatasan wewenang yang mendukung tugas itu. Selanjutnya yaitu delegasi. Delegasi atau delegation atau biasanya juga kita sebut dengan pendelegasian adalah cara seseorang pemimpin untuk memindahkan wewenang dan tanggung jawabnya kepada bawahannya yang dianggap mampu untuk melaksanakannya. Hal ini dapat dilakukan seorang manajer bukan hanya karena pertimbangan kepadatan dan kesibukan pekerjaannya. Dan lebih hal lagi, dia lakukan sebagai bagian dari kaderisasi pemimpinan yang menjadi kewajibannya juga. Inilah makna dari dibolehkannya seorang pemimpin untuk melakukan pendelegasian wewenang atau delegation of authority. Selanjutnya yaitu koordinasi. Koordinasi pada hakikatnya adalah kegiatan organisasi yang mengacu kepada kolaborasi lintas departemen yang bermuara pada kualitas produk dari organisasi tersebut. Pada waktu suatu organisasi bisnis dibentuk, masalahnya perlu koordinasi, biasanya belum terpikirkan secara sungguh-sungguh. Hal itu memang rasional karena kesibukan masing-masing departemen. Kebutuhan koordinasi sering dengan perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Ada sejumlah alasan mengapa koordinasi diperlukan, diantaranya yang pertama yaitu posisi masing-masing departemen yang bekerja pada masing-masing bidang dan ada kecenderungan hanya tahu dengan urusan yang menjadi bidangnya masing-masing. Yang kedua yaitu adanya departemen yang baru dibentuk untuk menyikapi perkembangan di luar perusahaan, seperti misalnya Departemen Hubungan Masyarakat atau Public Relation. Ada juga Departemen kerjasama dengan organisasi sejenis dan pemerintah yang memerlukan data informasi masing-masing. Dan yang terakhir yaitu tuntutan kebutuhan pimpinan puncak perusahaan. Akan diperlunya pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap aktivitas perusahaan yang sudah melebihi kapasitas normal kemampuan seseorang atasan untuk membina dan mengawasi bawahannya, yang dikenal dengan istilah span of control. Demikian dari hasil presentasi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya, masuk ke sesi pertanyaan. Untuk setiap kelompok, kami persilahkan untuk bertanya. Dimulai dari kelompok 1. Kepada tiap-tiap kelompok kami persilakan untuk bertanya. Mohon maaf, ini hanya itu saja kah materinya?
Saya dari kelompok 1 mau bertanya. Iya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Marwa Rifai. Saya dari kelompok 1 akan bertanya, mengapa koordinasi diperlukan dalam suatu organisasi? Terima kasih. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Saya Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya, sebutkan manfaat pengorganisasian bisnis bagi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmayanti Hamid dari kelompok 1 mau bertanya. Gimana? Tadi kan di sini dibilang wewenang atau authority dalam organisasi termaksud bisnis merupakan hak yang formal dan sah dari seorang manajer untuk mengambil keputusan, mengeluarkan perintah dan mengalokasikan sumber daya yang tercapai hasil yang diberikan oleh organisasi. Pertanyaan saya adalah, bagaimana jika sumber daya yang dicapai tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi tersebut? Dari kelompok berapa Sekian. tadi yang mau bertanya? Dari kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 5, sorry. Oh, Kelompok 5. Bisa kita tulis di chat pertanyaannya? Ini mengenai wewenang, nah. Bagaimana jika sumber daya yang dicapai tidak sesuai dengan yang telah diharapkan oleh organisasi tersebut?
Selanjutnya kelompok lain, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 6. Ada yang ingin bertanya? Saya kelompok 11. Iya, Luna. Terima kasih atas waktunya memberikan saya untuk bertanya, memberikan waktu saya untuk saya bertanya. Tadi kan ada beberapa ya, ada wewenang, ada sebagainya. Itu menurut kalian itu yang paling efektif, apa sih yang paling efektif dari beberapa hal tadi yang sudah kalian presentasikan? Yang paling efektif untuk kemajuan organisasi. Terima kasih. Oke. Untuk kelompok 5 tadi sudah kirim pertanyaannya. Kenapa? Pertanyaannya bisa ditulis di room chat. Bisa bertanya, Kak? Bisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal, mewakili teman saya di kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan tentang materi organisasi. Pertanyaan saya yaitu di dalam slide kedua itu kayaknya ada bagian struktur organisasi bisnis. Pertanyaan saya, bagaimana membangun perubahan yang berarti di sebuah struktur organisasi bisnis? Terima kasih. Bisa diulang pelan-pelan, nah. Saya ulang, nah, pertanyaan saya, bagaimana membangun perubahan yang berarti di sebuah struktur organisasi bisnis? Bagaimana cara membangun perubahan yang berarti di sebuah struktur organisasi bisnis? Di sebuah apa? Di sebuah struktur organisasi bisnis. Masih bisa bertanya? Masih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, saya dari kelompok 10. Ingin bertanya ke kelompok berapa ini? Namamu? Kelompok 6. Kelompok 6. Namamu itu? Apa tanya? Kapan sebaiknya dilakukan delegasi? Oke. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Mohon maaf sebelumnya untuk kelompok 5, dia ini organisasinya masuk yang mana? Siapa kita tanya? Kelompok 5. Yang bertanya tadi. Wewenang. Wewenang. Terima kasih. Untuk kelompok lain masih ada yang ingin bertanya? Kelompok 4, kelompok 7, 8, 9, 12. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 7. Kelompok 7, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indasari, perwakilan dari kelompok 7 ingin bertanya, bagaimana pengorganisasian dalam bisnis yang dijalankan pada suatu perusahaan? Pelan-pelan nah. Bagaimana? Pengorganisasian dalam bisnis yang dijalankan pada suatu perusahaan. Oke, terima kasih. Itu ya. Selanjutnya kelompok lain masih ada yang ingin bertanya?
Kalau sudah kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, saya tutup nih sesi pertanyaan. Teman-teman, karena saya rasa sudah tidak ada yang ingin bertanya, jadi sesi pertanyaan saya tutup. Selanjutnya akan dijawab. Mohon diberikan waktu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa koordinasi diperlukan dalam organisasi? Karena koordinasi berperan sangat penting dalam kegiatan organisasi untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan. Apakah kelompok 1 ada yang ingin ditambahkan? Bagaimana kelompok 1? Jawabannya bisa dimengerti? Bisa dipahami? Kelompok 1.
Tes, tes. Udah tidur kayaknya itu kelompok 1. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa koordinasi diperlukan dalam organisasi?
Sorry tadi salah baca. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, sebutkan manfaat pengorganisasian bisnis bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Yang kedua, masalah dapat terpecahkan. Ketiga, menambah pengetahuan dan wawasan. Yang keempat, timbulnya semangat kerjasama. Yang kelima, melatih jiwa kepemimpinan. Yang keenam, meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Sekian dari saya. Apakah kelompok 3 menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih terima kasih dari kelompok 6 atas jawabannya.
Assalamualaikum. Untuk pertanyaan kelompok 2, bagaimana cara membangun perubahan yang berarti di sebuah struktur organisasi bisnis? Berikut ini adalah ada 6 strategi terbaik yang memungkinkan perubahan sistem terjadi di organisasi. Yang pertama, merangkul semua karyawan. Perubahan sistem ini dimulai oleh orang-orang yang siap untuk memimpin diri mereka sendiri dan organisasi mereka. Jika Anda ingin perubahan terjadi, maka Anda harus memiliki semua sumber daya yang mendukungnya. Dalam beberapa kasus itu bisa berarti waktu, biaya, atau keterampilan SDM. Yang kedua, menemukan peluang. Berdasarkan sifatnya, sistem itu kompleks dan kita tidak akan pernah tahu di mana dan kapan mereka akan berubah. Kita harus belajar dan terus belajar untuk memahami kondisi dunia ini yang akan membantu kita menemukan peluang. Dan yang ketiga, menyelaraskan visi dengan sistem. Yang keempat, melakukan eksperimen. Perubahan tidak akan terjadi sebelum kita membuat sesuatu yang baru. Kita bisa belajar dari sistem kehidupan kita. Sistem kehidupan kita berubah setelah melalui eksperimen yang berevolusi dan mampu mengubah dunia. Dari fakta ini, kita bisa katakan bahwa organisasi perlu melakukan eksperimen secara terus-menerus untuk menemukan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan yang kelima, menciptakan platform inovasi. Menciptakan inovasi baru atau proyek percontohan tidak akan membuat perubahan sistem terjadi. Kita harus memiliki platform pendukung yang mampu mempercepat skala dan jangkauan perubahan, yaitu dengan menghubungkan aktor dan fungsi yang berbeda, sehingga ide dan inovasi yang radikal bisa bergabung dan membantu mengubah sistem. Dan yang keenam, komunikasi yang efektif. Untuk membuat perubahan, kita perlu narasi baru untuk karyawan. Di sini kita perlu menjadi lebih baik dalam berkomunikasi dan melakukan dialog yang lebih luas tentang budaya organisasi. Untuk kelompok 2, apakah jawabannya bisa diterima atau ingin ditambahkan mungkin atau yang lainnya? Kelompok 2, maaf nah guys, soalnya jaringanku udah lag.
yaitu ketika jawaban saya diterima. Maksudnya
Saya akan menjawab. Menurut kalian, tujuan organisasi? Menurut saya, daya manusia, hubungan organisasi, bekerja atau produk berkualitas. Menerima kelompok 11. Kelompok 11 aku. Kalau next saja kalau memang datang untuk jawab. Iya, iya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya, bagaimana jika sumber daya yang dicapai tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi tersebut di dalam wewenang? Di sini bisa kita lihat, wewenang itu berada pada organisasi, bukan pada orang. Jadi, jika tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan, maka suatu organisasi akan menyebabkan produktivitas yang menurun, strategi bisnisnya berantakan, kinerjanya yang tidak maksimal, dan juga efisiensinya yang rendah. Mungkin itu saja. Apakah kelompok 5 bisa menerimanya? Maaf, bisa diulang? Di sini bisa kita lihat, wewenang itu berada pada organisasi, bukan pada orang. Jadi, jika tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan, maka organisasi tersebut akan menyebabkan produktivitas yang menurun, strategi bisnisnya berantakan, dan juga kinerjanya tidak maksimal, dan bahkan efisiensinya yang rendah. Bagaimana kelompok 5? Iya, terima aja. Baiklah. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang dapat disimpulkan dari kejadian perubahan atau reformasi dikaitkan dengan teori tentang organisasi? Menurut saya, terjadinya perubahan organisasi dapat terjadi apabila pemanfaatan sumber daya manusia fokus pada pendidikan. Sorry, tunggu ya. Kelompok 8, tunggu sebentar, nah. Iya.
Untuk kelompok 8, pertanyaannya, menurut Anda apa yang dapat disimpulkan dari kejadian perubahan atau reformasi dikaitkan dengan teori tentang organisasi? Jawabannya menurut saya, perubahan organisasi dapat dilakukan pada struktur yang mencangkup strategi dan sistem, atau teknologi, penataan fisik, dan sumber daya manusia. Perubahan organisasi pun terjadi pada Kementerian Keuangan. Yang saya tahu itu, siapa tahu mau ditambahkan atau yang lainnya ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suaranya jelas sih? Jelas. Jika Jelas. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 6. Jadi di sini saya mungkin sedikit membantu untuk pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 7. Boleh? Ya, silakan. Oke, untuk pertanyaannya, bagaimana pengorganisasian dalam bisnis yang dijalankan pada suatu perusahaan? Nah, di sini untuk jawabannya yang perlu kita ketahui itu pengorganisasian itu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pengorganisasian itu? Nah, jika kita menilai pengertian dari pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan terus itu penempatan orang-orang terhadap kegiatan-kegiatan ini menjadi faktor fisik. Nah, cocok untuk bagian sebuah perusahaan. Nah, sedangkan kalau misalkan kita ambil definisinya yang secara menyeluruh, itu kayak dibilang proses pengorganisasian itu di dalamnya harus ada yang namanya, yang pertama itu ada pembagian wewenang, pembagian tugas, pembagian tanggung jawab yang terperinci berdasarkan bidang-bidang dalam suatu perusahaan tersebut. Jadi dalam melakukan pengorganisasian dalam bisnis, itu kita harus bisa tahu, kita harus bisa mengelompokkan, kita harus bisa tahu pembagian tugas, dan kita harus bisa mengetahui karakteristik dari setiap masing-masing keanggotaannya kita. Karena kenapa? Dari situ, dari sebuah pengorganisasian itu adalah caranya kita mengatur, caranya kita bagaimana caranya untuk menghubungkan sesuatu untuk bisa mencapai sebuah tujuan. Nah, jika dikaitkan pengorganisasian dalam perspektif kayak dibilang perspektif Islam atau perspektif bisnis syariah, yang dimana kita itu membebaskan atau membebaskan dari belenggu keterbelakangan. Yang pertama itu kayak dibilang kita sudah mengambil tadi setara dari pengertiannya. Nah, situ kenapa saya ambil poin itu kayak dibilang membebaskan dari belenggu dari keterbelakangan, itu kita kembali kepada nilai-nilai dari Islam tersebut dalam manajerial bisnis syariah, itu mengacu pada hukum Islam atau kayak dibilang ajaran-ajaran umat Islam atau ajaran yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini yang pertama membebaskan dari keterbelakangan. Kenapa? Kembali kepada fitrah atau tauhid, kebebasan atau nilai-nilai kemanusiaan. Ya, di sini kita harus bisa tahu nilai-nilai kemanusiaan itu apa. Kayak dibilang adanya yang dimana keadilan, terus kayak dibilang adanya sebuah pembagian tugas yang jelas, adanya keimanan yang bakalan didasarkan oleh semuanya. Terus juga di situ untuk bagian keduanya, dengan adanya pengorganisasian dalam bisnis syariah, di situ kita bisa menguatkan karakter untuk bisa menentukan pembagian tugas
yang bakalan dilakukan oleh kita punya karyawan. Nah, terus ada lagi yang bagian ketiganya itu kita membangun nilai solidaritas sosial yang ada di dalam suatu perusahaannya kita, yang dimana setiap perusahaan ketika kita telah membagi tugas, ketika kita membagi job desk, itu bakalan bersesuaian. Karena kenapa? Kita sudah memilah karakteristik setiap orang untuk menjalankan tugas itu tersebut, bagaimana cara menjalankannya. Karena kenapa? Kita menyesuaikan sama kemampuan dan pengetahuan dari anggota yang telah kita pilih dalam menjalankan perusahaannya kita. Dengan begitu, ketika kita mengadakan penguatan yang seperti itu, otomatis untuk menjalankan perusahaannya kita itu bisa berjalan dengan sempurna atau bisa berjalan dengan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Seperti itu. Paling itu saja. Kalau misalkan ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau ditanggapi, silahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawabannya saya terima. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk teman-teman semua, untuk seluruh pertanyaan apa sudah dijawab atau masih ada yang belum dijawab? Bagaimana dari kelompok 6? Pertanyaannya sudah dijawab semua? Atau teman-teman masih ada yang ingin menanggapi dari seluruh jawaban yang diberikan oleh teman-teman dari kelompok 6? Tidak dijawab nih semua, Kak. Yang tadi gitu yang Oke. apa yang kelompok 8? Bagaimana kelompok 8? Sudah? Tadi sudah dijawab tapi belum mana nih orangnya? Itu bilang tadi, kalau misalkan orangnya tidak ada, biar di next saja begitu. Oh iya. Atau tidak ada tanggapan. Jadi kalau misalkan sudah selesai semua, itu sudah bisa ditutup. Jangan lupa rekaman recordernya itu nanti dikirim lewat YouTube. Terus pertanyaan sama materinya itu nanti dikirimkan ke emailnya Pak dosen lah, seperti biasa. Oke, baik. Terima kasih. Silakan. Tadi ini diskusi. Tadi yang kelompok 8 tapi karena dilempar ke teman-teman jadi saya kira masih ada yang jawab, tapi padahal Kamawan anda menjawab untuk kelompok 7, jadi pertanyaan kelompok 8 saya terima, Ci. Apa? Terima kasih. Iya. Masih ada yang ingin apa tadi? Ada tadi yang bersuara itu yang laki-laki siapa? Fikri. Dia kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma tanggapi sedikit untuk diskusinya kita ini malam toh. Maksudnya yang namanya diskusi itu perlu adanya apalagi persetujuan antar yang bertanya sama yang menjawab. Jadi kalau mau dibilang next berarti percuma saja toh. Kalau kita bilang mau diskusi ini malam baru tidak ada yang namanya kesepakatan jawaban yang antar satu sama lain, berarti itu bukan namanya diskusi.
Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk sedikit menanggapi dari apa yang disampaikan sama Fikri. Jadi begini Fikri, ketika kita dari teman-teman kelompok 6 sudah menjawab pertanyaannya, terus dari teman-teman yang bertanya tidak sekali untuk merespon pertanyaannya, terus apalagi sampai dengan meminta untuk mengulang pertanyaannya atau mengulang untuk jawabannya, itu saya rasa kayak dibilang kita bakalan buang-buang waktu. Karena kenapa? Di dalam ruang meet kuliahnya kita ya, di ruang Zoom kuliahnya kita nggak tahu teman-teman ini aktif atau tidak, karena dari segi kameranya saja itu nggak dinyalakan, jadi kita nggak bisa tahu teman-teman ini aktif atau tidak, teman-teman ini bisa tanggapi atau tidak. Seandainya mungkin bisa ditanggapi secara cepat dan secara efisien, mungkin bisa langsung dilaksanakan. Nah, diskusi yang tersebut, yang seperti itu, yang seperti yang Fikri minta, tanggapan bisa ada tanggapannya. Cuman kalau teman-teman tidak memperhatikan terus minta mengulang lagi, itu bakalan makan waktu yang lama. Kayak tadi misalkan beberapa kelompok itu ditanya, bagaimana kelompok ini sudah jelas, bagaimana kelompok ini sudah jelas, kayak begitu. Yang kita butuh sebenarnya efisiensinya dari diskusinya kita gitu ya. Kalau misalkan teman-teman memperhatikan, tidak meninggalkan handphonenya, itu kayak dibilang di dalam perkuliahan itu headset menempel terus, itu nggak bakalan lari kayak dibilang begitu ya. Ada lagi, kalau memang masih ada yang ingin ditanggapi, oke, silakan nih kasih tanggapannya supaya teman-teman dari kelompok 6 itu bisa langsung menanggapi pertanyaan dari setiap kelompoknya teman-teman semua, supaya itu diskusinya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan keinginannya teman-teman semua. Tapi kalau teman-teman juga nggak cepat respon, teman-teman serius untuk mengikuti perkuliahan atau tidak, begitu ya. Soalnya ini juga tadi saya lihat beberapa orang yang bertanya, tadinya ada, tapi pas-pas kita jawab pertanyaannya sudah tidak ada di Zoom. Banyak ada yang keluar. Jadi seperti itu saja, atau apa perlu mau dijelaskan ulang lagi untuk setiap pertanyaannya? Kalau memang ada yang perlu dijelaskan ulang, mungkin bisa setiap masing-masing kelompok kelompok yang bertanya mungkin bisa memaparkan kayak dibilang apa sih tanggapannya dari pertanyaannya begitu ya. Dari jawabannya, bukan dari pertanyaannya, dari jawaban yang diberikan sama teman-teman kelompok 6, bukan dengan mengulang jawaban yang telah diberikan. Kalau mengulang berarti teman-teman tidak nyimak perjawaban yang sudah dikasih oleh kelompok 6 gitu ya. Oke, saya kembalikan untuk ke moderator kelompok 6. Silakan Isma. Saya tutup ini, langsung saya tutup saja. Kalau sudah tidak ada tanggapan dari teman-teman atas jawabannya kelompok 6, bisa langsung ditutup nih. Tapi kalau memang ada yang mau ingin menanggapi, silakan dulu ditanggapi. Tapi bukan dengan mengulang jawaban yang sudah dikasih. Dia harus bisa menanggapi. Ingat, penanggapan bukan mengulang jawaban yang sudah diberikan. Gitu. Bukan dia mengulangi lagi, minta suruh ulang. Menanggapi, tapi menanggapi jawabannya. Nah. Gitu. Oke. Untuk teman-teman sekalian, kalau masih ada yang ingin menanggapi, saya persilahkan. Tapi kalau sudah tidak ada, saya akan tutup. Sekira sudah tidak ada yang ingin menanggapi, jadi saya tutup saja. Sekian dari hasil diskusi kami malam ini, dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik untuk kelompok 6 dan seluruh teman-teman sekalian,
terima kasih atas waktunya, terima kasih. Terus untuk teman-teman yang tidak hadir untuk pada perkuliahan hari ini, nanti japri ke saya. Untuk itu alasannya seperti apa, nggak masuk di dalam perkuliahan, karena untuk jumlah partisipannya kita itu ada sebanyak 31 orang, dan kita masih ada beberapa orang itu yang belum masuk di dalam room perkuliahannya kita. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahannya kita tutup. Terima kasih teman-teman semua.